Halo, balik lagi di Kongko Sobat Industri Dengan aku Lara dan aku Kiki. Nah Ki, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang aktivitas industri termasuk dukungan pemerintah soal kemudahan berusaha bagi pengusaha baru. Pastinya kita nggak akan ngobrol berdua aja ya Ras, karena ada beberapa narasumber yang udah siap nih kita ajak Kongko. Dan mereka nih bakalan ngasih pencerahan dan informasi yang tentunya bermanfaat buat Sobat Industri. Bener banget Ki, tapi sebelum kita lanjut Kongko bareng narasumber, kita mau ngingetin Sobat Industri untuk tonton acara ini sampai selesai, karena nanti di akhir acara akan ada giveaway dan juga pengumuman pemenang TikTok Challenge. Wah, seru banget ya Yas ya. Nah, di Kongko Sobat Industri episode 4 ini temanya adalah industri itu kita. Yas, kalau misalnya kita ngomongin soal industri nih ya, yang kebayang di kamu tuh aktivitas alat-alat berat atau pabrik-pabrik kayak gitu nggak sih Yas? Bener banget Ki, tapi aku juga penasaran nih, gimana kalau buat mastiin bener gak sih pemahaman kita tadi, sekaligus untuk mencerahkan Sobat Industri yang mungkin masih belum terlalu paham nih tentang industri itu sendiri. Langsung aja yuk kita undang Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Bapak Dodi Widodo. Halo Pak Dodi, apa kabar? Halo juga. Pak Dodi, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk Kongko bareng Sobat Industri. Yap. Pak, sebelum kita ngebahas lebih jauh nih ya soal industri, terus juga untuk kemudahan berwirausaha, bisa dijelasin dulu nggak sih Pak sebenarnya proses industri itu sendiri seperti apa? Oke, seperti kita tahu semua, industri itu mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Bisa juga mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Simpelnya ada input, yaitu bahan baku atau bahan setengah jadi. Lalu ada proses pengolahan dan output, yaitu hasilnya dari proses seperti barang jadi atau barang setengah jadi. Contohnya seperti industri pakaian. Inputnya ada bahan baku seperti benang atau kain dan lain-lain. Proses-proses pengolahan seperti guntingan kain, menjahit, sablon, dan outputnya pakaian jadi atau kaos yang digunakan sehari-hari. Nah, proses-proses seperti industri seperti ini apabila dilakukan oleh banyak orang akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri, serapan tenaga kerja, dan ekonomi secara garis besarnya. Oleh karena itu, pemerintah berfokus mendorong agar banyak bermunculan wirausaha baru atau entrepreneurs ini. Berarti bisa kita bilang ya Pak, kalau entrepreneur ini sangat berperan untuk pertumbuhan industri. Wirausaha atau entrepreneur ini sangat penting buat pertumbuhan industri, terutama untuk sektor industri kecil dan industri menengah. Saat ini sektor IKM memberikan kontribusi besar terhadap struktur industri sendiri. Begitu juga dari sisi tenaga kerjanya. Saya mendukung dan mengundang anak-anak muda jangan takut untuk menjadi wirausaha dan para entrepreneurs baru. Nah, diajakin nih Sobat Industri untuk jadi wirausaha, jadi entrepreneur baru. Pak, kalau misalnya tadi Sobat Industri udah pengen nih jadi wirausaha, dukungan pemerintah seperti apa sih Pak yang udah disiapin? Banyak sekali dari kementeriannya. Nah, kedepannya kita juga akan banyak memberi kemudahan yang diberikan pemerintah, seperti akan adanya perizinan tunggal untuk industri kecil dan menengah, dan juga yang diharapkan akan memberikan efek domino, seperti akan memberikan legalitas terhadap industri kecil dan menengah. Legalitas ini akan memudahkan untuk mendapatkan akses pembiayaan yang saat ini termasuk permasalahan utama di sektor industri kecil dan menengah. Selain kemudahan berusaha, Kementerian sendiri juga banyak program buat untuk penciptaan wirausaha baru atau entrepreneurs, antara lain penumbuhan wirausaha baru untuk basic yang baru memulai usaha dengan memberikan bantuan fasilitas keahlian atau startup, capital, dan perizinannya. Selain itu juga kami memberikan program-program yang sudah mempunyai usaha, bagi yang mempunyai usaha, seperti program di Bali Creative Industry Center seperti BCIC di Tohpati, yaitu startup untuk industri. Ya. Secara garis besar ada 5 fasilitas yang diberikan Kemenperin.
Satu, akses pembiayaan dengan fasilitas KUR dan literasi fintech-nya. Kedua, akses sumber bahan baku atau penolong dengan adanya material center dan kerjasama logistik. Ketiga, fasilitasi teknologi dan sarana prasarana produk ini dengan fasilitas permesinan dan DAK, revitalisasi dan pembangunan sentra industri kecil. 4. Peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia dengan bantuan SNI, sertifikasi keahlian, manajemen teknis, dan rumah kemasan. Kelima, peningkatan akses pasar dengan program Smart IKM, pelaksanaan pameran dan promosi link and match, dan pemberian penghargaan terhadap pelaku UKM. Jadi banyak juga ya Pak fasilitas yang diberikan Kemenperin untuk Sobat Industri. Nah, kemudahan berusaha ini menarik ya Pak. Mungkin Sobat Industri juga penasaran nih Pak, gimana sih caranya untuk mendapatkan fasilitas kemudahan tersebut? Oke, bagaimana cara mendapat kemudahan itu? Selain itu, Kemenperin sudah mempunyai program yang rutin diadakan setiap tahun, seperti program Bali Creative Industry Center di BCIC Tohpati dan startup industri seperti tadi saya sebutkan di atas. Untuk mengakses program ini cukup membuka website BCIC dan startup industri. Lengkapi data yang diminta dan kalian dapat mengikuti program ini. Ternyata mudah banget ya, tinggal dibuka aja di websitenya Kementerian Perindustrian dan juga di BCIC. Nah Yas, kalau tadi Pak Dodi udah mengedukasi kita banyak banget nih soal kemudahan wirausaha, terus soal industri juga. Sekarang kita mau ngajakin Pak Dodi main games. Nama gamesnya Rapid Fire Question. Jangan dikerjain ya saya ya. Enggak Pak, akan dikerjain. Okay. Gimana ya cara mainnya ya? Jadi Pak, di Rapid Fire Question ini kita akan berikan 10 pertanyaan. Nanti Bapak harus jawab salah satunya ya Pak. Tapi syaratnya jawabnya harus cepat nih Pak. Hadiahnya apa? Hadiahnya menarik Pak pokoknya. Ikutan TikTok challenge Oke, bisa kita mulai ya Pak. Pertanyaan pertama, terjun ke politik atau jadi birokrat sejati? Birokrat sejati. Substitusi impor atau pengoptimalan IKM? Pengoptimalan IKM. Golf atau sepak bola? Sepak bola. Sepatu pantofel atau sneakers? Sneaker. Kawasan industri Bintuni atau Batang? Bintuni. Iomki atau industri halal? Halal. Jalan ke gunung atau jalan ke pantai? Ke gunung. Jadi sekjen atau dirjen? Sekjen. Masakan ibu atau masakan istri? Masakan ibu. Oke, dan terakhir ya Pak, produk lokal atau produk luar negeri? Jelas, aku cinta dan bangga beli buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia ya Pak. Yeah. Nah Bapak kan tadi jawab produk lokal ya Pak. Sekarang ada nggak nih Pak yang lagi Bapak kenakan? Atau mungkin yang ada di ruangan Bapak gitu? Oh, made in Indonesia, alisan. Asik. Berarti Celananya jahit sendiri. Nggak pakai jam tangan. Ikat pinggangnya juga ikat pinggang buatan Cibaduyut. wah, berarti benar-benar ini ya, bangga buatan Indonesia banget. Ya, oke. Iya, terima kasih ya Pak Dodi atas waktunya. Semoga informasi yang tadi diberikan oleh Pak Dodi bisa bermanfaat nih untuk Sobat Industri. Sehat selalu Pak Dodi dan Sehat keluarga. selalu, tapi saya ngingetin, bangga beli buatan Indonesia. Terima kasih banyak. Adik-adik, berapa persen yang kamu pakai buatan Indonesia? Ini buatan Indonesia. Oke. Kerudung buatan Indonesia. Oke, thank you. Terima kasih Pak banyak Dodi. semua. Nah, kalau tadi Pak Dodi udah menjelaskan nih soal industri ya, terus juga ngebahas soal kemudahan berusaha untuk para entrepreneur, selanjutnya kita bakalan ngobrolin dari sisi pelaku usahanya nih, soal pandangan mereka tentang program kemudahan berusaha. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu yuk profil dari pelaku usaha yang satu ini.
keren banget deh. Terbuat dari bambu ya ini. Keren kan Yas? Ini bikinannya Studio Dapur, salah satu IKM yang produknya ramah lingkungan Yas. Wah, aku senang banget nih dengan produk-produk yang ramah lingkungan gini. Iya dong. Nah gimana kalau kita ngobrol langsung yuk dengan pemilik Studio Dapur? Ayo. Halo Kak Alain, terima kasih sudah bergabung di Kongko Sobat Industri. Halo, salam kenal. Iya Kak. Jadi gini nih Kak, kita tuh salfok ya tadi sama video sebelumnya. Produknya Studio Dapur tuh keren-keren banget. Kak Alain kok bisa kepikiran sih bikin usaha kayak gini? Awal mulanya gimana sih Kak? Dulu awal mulanya sederhana sekali sebenarnya. Dulu kami sedang tugas kuliah bersama partner co-founder saya. Kami dulu punya tugas untuk membuat sebuah produk, dan waktu itu partner saya mencari perajin yang bisa mengerjakan produk kami, dan ternyata kesulitan sekali menemukan perajin yang punya skill yang cukup untuk bisa membuat produk dengan kualitas tinggi. Nah, sampailah pada akhirnya kami ketemu dengan master artisan kami yang sekarang, Pak Toto Mulyana. Beliau ini skillnya tinggi banget, tapi waktu itu beliau sedang tidak ada pekerjaan yang tetap. Jadi kami punya ide, ya udah yuk kita coba bikin aja, kita jual gitu. Gimana kalau misalkan kita jual bambu dengan kualitas yang bagus yang saat itu sulit sekali ditemukan di pasaran. Berarti sekarang udah berapa tahun nih Kak ngejalanin Studio Dapur ini? Boleh diceritain gak sih Kak gimana prosesnya? Prosesnya panjang ya, tapi umur kami masih sangat muda sebenarnya. Studio Dapur itu baru berusia 4 tahun. Dimulai dari Desember 2016 kemarin. Jadi lumayan waktu itu kami cukup lama prototyping produk, hampir setahun, sampai akhirnya kami berani launching dan mencari market yang tepat untuk produk kami juga cukup sulit. Waktu itu membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, sampai akhirnya kami bisa menemukan market yang pas dan mereka bisa menerima produk yang sesuai dengan spek kami. Selama ngejalanin Studio Dapur nih Kak, hal apa sih yang paling menarik ngejalanin sebagai profesi entrepreneur? Yang menarik banyak sekali ya, kalau misalkan dibilang menarik saya juga bingung yang mana. Tapi menjadi entrepreneur itu sebuah proses sepertinya ya, karena kan saya sendiri juga belajar dari nol sampai sekarang pun saya pengalamannya bisa dibilang belum terlalu banyak dibandingkan dengan entrepreneur lain yang sudah mapan. Jadi salah satu proses yang paling saya nikmati adalah bisa ketemu dengan orang-orang tokoh yang luar biasa, yang mereka sangat hebat menurut saya dan sangat menginspirasi, tapi tetap humble. Jadi tetap humble ya, biarpun udah jadi entrepreneur nih. Mau nanya apa lagi Yas? Nah Kak, kalau kita lihat sekarang kan produknya Studio Dapur ini mengedepankan value yang ramah lingkungan. Kenapa sih value ini menjadi penting buat produk-produknya Kak Alain? Nah, menurut kami, bambu itu adalah salah satu material yang paling berpotensi dan paling menjanjikan di masa depan. Selain karena keunggulan karakter materialnya, seperti dia kuat, dia bisa dibengkokkan, lentur, bahkan bisa sekuat kayu dan baja kalau misalkan diolah dengan proses yang tepat. Bambu ini bisa menjadi pengganti kayu. Jadi saat ini kita kan sangat bergantung dengan material kayu, besi, dan plastik ya. Nah, material-material tersebut tentu banyak downside-nya terhadap lingkungan. Seperti kayu sekarang banyak sekali terjadi deforestisasi yang masif sehingga lingkungan itu menjadi rusak. Sementara kalau plastik misal kita sangat tergantung dengan plastik, tapi plastik ini tidak bisa didaur ulang atau sulit sekali untuk didaur ulang dan banyak menjadi bencana ekologis. Sementara bambu itu karena dia natural, dia alami, dan pohonnya
tumbuh dengan sangat cepat, bambu memberikan manfaat yang sangat besar bagi ekosistem. Dia menyimpan air yang banyak, dia memberikan oksigen yang lebih banyak dari pohon, dan dia bisa dipanen dalam waktu sekitar 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi jauh lebih cepat daripada kayu. Ini tentu menjadi keuntungan yang sangat besar. Tapi kenapa kami sangat menekankan filosofi lingkungan? Karena seberapa ramah lingkungan pun bambu, kalau misalkan diolahnya dengan cara yang tidak ramah lingkungan, tentu saja percuma. Jadi kami sangat menghindari menggunakan pengawet buatan yang berbahaya seperti borak-borix, atau finishing produk kami juga menggunakan bahan yang water based sehingga menjadi ramah lingkungan dan ramah terhadap penggunanya juga, tidak menggunakan solvent based finishing yang bisa menjadi beracun. Itu makanya penting untuk memikirkan seluruh aspek si produk ini sendiri, tidak hanya produk jadinya saja. Wah, salut banget ya Yasni, ternyata produknya tuh sangat ramah lingkungan dan udah dipikirin jauh tuh apa-apaan aja yang bisa tetap menyelamatkan bumi juga. Nah Kak, kan sekarang udah jadi pengusaha gitu ya. Kakak tahu nggak kalau nantinya nih entrepreneur gitu bakalan dapat berbagai fasilitas kemudahan berusaha dari pemerintah kayak perizinan atau pembiayaan dan hal-hal lain yang mungkin bisa mendukung usahanya kakak lebih maju lagi. Udah tahu belum Kak? Saya mungkin sudah tahu beberapa ya. Saya belum tahu kalau misalkan ada yang baru lagi. Kami pun sempat menerima bantuan dan support dari kementerian. Kami pernah disupport oleh Kementerian Perindustrian. Kami mengikuti program BCIC, Bali Creative Industry Center. Dulu dari saat mulai pengkonseptan sampai sekarang pun kami masih dibimbing oleh mentor-mentor dari BCIC. Dan dulu kami juga sempat menerima bantuan insentif pemerintah dari Bekraf untuk membangun bengkel, membeli peralatan yang sangat membantu juga sampai sekarang. Oke Kak, lain selain yang udah disebutin tadi nih dukungan pemerintahnya, apalagi sih Kak yang kira-kira dibutuhin tuh sama entrepreneur untuk sekarang ini? Kalau saat di masa pandemi ini mungkin lebih ke dibantu untuk penyerapannya ya, karena kan banyak industri yang macet juga selama pandemi. Seperti kami ini sangat bergantung dengan industri pariwisata dan perhotelan yang merupakan salah dua yang sangat terdampak dengan pandemi ini. Jadi kami agak kesulitan waktu itu untuk bertahan karena banyak sekali hotel-hotel yang tadinya mau pesan jadi tidak jadi gitu. Nah, mungkin yang paling bisa dibantu oleh pemerintah saat ini adalah support untuk penyerapan produk-produk UMKM. Ya, Kak, lain terakhir nih, kalau Sobat Industri ada yang tertarik sama produknya Studio Dapur, mau lihat-lihat dulu atau mungkin mau langsung beli, itu bisa dia dapetin di mana Kak? Nah, kalau mau beli langsung atau mau lihat dari handphone atau dari rumah, itu bisa lihat di website kami www.studiodapur.com atau ke Instagram ada @studio.dapur. Tapi kalau mau langsung belanja yang cepat bisa ke e-commerce di Tokopedia kami juga. Nah, bisa dicari Studio Dapur. Kalau mau lihat produknya langsung ada di Plaza Indonesia di Urban Quarter. Berarti banyak ya ternyata Selain produknya. offline ada online juga. ya. Kak Lain, terima kasih banyak ya udah mau kongko bareng Sobat Industri hari ini. Mudah-mudahan Studio Dapur makin berkembang dan sukses terus ke depannya. Sama-sama Mbak, terima kasih untuk supportnya. Iya, dah Kak Dadah, Lain, sampai makasih. ketemu lagi. Nah Ki, tadi kan kita udah kongko bareng Pak Dodi ngomongin tentang industri. Kita juga udah
ngobrol-ngobrol dengan Kak Alain ngomongin tentang pengalaman wirausahanya. Sekarang asiknya kita ngapain lagi ya, Ki? Gimana kalau kita kasih lihat nih ya ke Sobat Industri video kita waktu sepedahan keliling kota Bandung dan kita pakai sepeda lipat buatan lokal itu loh. Boleh banget. Nah, so penasaran nggak keseruan kita sepedahan sekaligus main ke tempat perakitannya? Check this out! Hai Kiki, hai Sobat Industri. Sobat Industri, siapa nih yang hobinya sepedahan? Tahu nggak sih kalau di Bandung ini ada produsen sepeda lipat yang kualitasnya nggak kalah keren loh dari sepeda lipat buatan Inggris itu. Bener banget, jujur nggak paham lagi, produknya keren banget, terus juga ini harganya yang jelas jauh lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Penasaran kan? Makanya ikutin kita terus. Yuk. Nah, Sobat Industri, sekarang aku udah bareng dengan pemilik sepeda Crush. Hai Pak Yudi, apa kabar? Biar lebih seru, gimana kalau kita ngobrolnya sambil duduk aja? Mangga. Pak Yudi, aku udah keliling workshopnya nih, Ya. dan emang ngeliat sepeda-sepeda Crush-nya ini, dan ternyata emang sekeren itu ya. Pantesan orang-orang semua ngomongin ini semuanya. Oh ya gitu? Kalau boleh tahu, sebelum aku salah ngomongnya nih, Ya. Crush itu apa sih? Atau nyebutnya bener nggak? Crush atau Creus atau gimana? Kareus, Mbak. Kareus. Artinya itu bahasa Sunda. Artinya apa? Kebanggaan. Kebanggaan. Iya. Jadi kebanggaan. Jadi gini, ini kan kebanyakan pekerja kita tuh cuma lulusan SMK. Mereka tuh bangga dengan bikin produk ini. Iya. Ternyata banyak masyarakat yang menyukai gitu, Mbak. Tuh. Sejak kapan sepeda Kareus ini mulai berproduksi? Mulai produksi untuk umum itu sekitar Maret 2020. Maret 2020. Iya. Berarti belum ada setahun ya, Pak? Enggak, belum. Kayak lagi Ya. pandemi gitu kan. Kayak mimpi aja, Mbak. Saya juga bingung kok orang mau nunggu gitu. Ini mimpi indah gitu ya. Antara mimpi indah dan tidak, karena pesanan banyak sekali Iya. gitu. Pak Yudi, aku kan tahu ya kalau misalnya sepeda Creus ini udah ber-SNI gitu. Iya. Boleh diceritain nggak kemarin waktu mulai proses SNI-nya, uji mutu, sertifikasinya Iya. berapa lama, dan juga prosesnya seperti apa? Jadi awalnya kita dapat bimbingan buat SNI itu sekitar Juli lah, Juli awal. Baru keluar sekitar Desember awal, tanggal 8 Oke. kemarin baru Baru diserah. selesai gitu. Ini Selesai. termasuk cepet ya, Pak ya? Cepat, antara kita seneng, tapi ya menjalani waktu ada audit internal, eksternal, terus ada pengujian, ya cukup capek sih nyiapin semua. Dari kita yang tidak tahu, dari Iya. manajemen warung, ya harus jadi manajemen perusahaan yang benar. Alhamdulillah ada manfaatnya sih. Ada manfaatnya ya. Dari, Nah, dari segi kualitas pun kita Jadi- rasakan meningkat sih. kalau misalnya sekarang ada SNI gitu kan, Ya. yang pendampingnya tuh siapa aja, Pak? Nah, jadi kita dibimbing sama B4T, disupport sama Badan Sertifikasi Nasional sama penguji BBLN. Oke, berarti 2 dari Kemenperin, satunya lagi dari BSN, terus Iya. Sobat Industri. Berarti emang
pemerintah tuh kasih space, kasih fasilitas untuk IKM lokal, terutama yang emang lagi banyak peminatnya ini untuk bisa dapetin SNI. Kalau misalnya udah SNI, udah ISO juga ya kalau nggak salah ya? ISO itu cuma penerapan kalau untuk sepeda. Oke, berarti kalau udah SNI udah bisa dijual ke luar negeri dong? Bisa. Malah kita ya pede lah Mbak ya, bahwa produk kita benar-benar berkualitas dan bisa dipertanggungjawabkan berkualitasnya gitu. Banget. Jadi sekarang udah bisa produksi sebulan tuh 120-an. Berarti kita bisa bilang ini lokal pride ya Kang ya. Kalau gitu makasih Pak Yudi untuk ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan sepeda kres ini makin banyak produksinya, makin besar juga usahanya, bisa jadi ide juga buat para IKM lokal khususnya supaya bisa lebih pede untuk ngembangin usahanya. Nah, Sobat Industri, bener kan? Emang ada kebanggaan tersendiri kalau kita pakai produk buatan dalam negeri, local pride. Anyway, Laras kemana ya? Kayak dari tadi aku nggak ngeliatin dia. Kita ajak dia sepedaan kali ya. Yuk! Nah, sekarang kita akan cari tahu nih gimana sih proses perakitan dari sepeda Creos ini. Halo Kang Akbar, apa kabar Kang? Kang, bisa diceritain gak nih proses perakitan dari sepeda Creos ini? Ya, dari seperti yang Mbak lihat di depan ini ada frame yang belum jadi dan sepeda yang udah jadi. Kalau untuk frame-nya sendiri kita dirakit sesuai dengan kebutuhan konsumen dari partnya sendiri. Kadang konsumen bisanya ada yang bawa sendiri, ada yang bisa dari kita juga Mbak. Jadi kalau partnya sudah terkumpul semua, ya kita rakitin dari wheelset, dari ban, dari crankset dan segala dan lain-lainnya gitu Mbak. Kang, kalau dari partnya ini ada apa aja ya? Mungkin dari handlingnya atau bodinya, frame-nya? Kalau untuk dari part sendiri banyak Mbak variatifnya, dari saddle, setang, kayak jok kan, kayak handle post, handlebar, banyak dari varian satu sepeda ini bisa ada sekitar 20 part yang dipakainya Mbak. Kalau Kang Akbar sendiri biasanya ngerakit di bagian mana nih Kang? Kalau saya sendiri untuk merakit dari awal sampai tahap akhir saya yang mengerjakan Mbak. Jadi semua komponen saya yang pasangin dari satu bagian ke bagian lainnya, saya yang pasangin semua sampai jadi produk sepeda jadi. Makasih ya Kang untuk informasinya. Semangat terus Kang bikin sepedanya. Nah, Sobat Industri, gimana? Jadi makin bangga kan sama produk dalam negeri? Pastinya bangga dong. Sekarang langsung aja yuk kita cobain sepedanya. Hah, Laras! Mau kemana? Ayo kita sepedahan. Berangkat! Let's go! Jalan-jalan dulu! Kang, let's go sepedahan. Ayo.
bagus banget ya, pedalnya kokoh nih, enak buat di kayu. Parah, dipakainya juga nyaman, terus ganti giginya juga smooth banget gitu. Nah, dijamin nih Ki, sepeda lipat dalam negeri kita nggak kalah sama sepeda lipat impor. Bener banget ya, mudah-mudahan ya tren sepeda ini bisa terus berkembang, jadi industri sepeda dalam negeri juga makin berjaya. Setuju Ki, kalau gitu kita lanjut sepedaan yuk. Yuk. Bye, Bye Sobat Industri. Kang, kita sepedaan lagi yuk. Ya, let's go. Kan ternyata kita mampu loh memproduksi sepeda lipat dalam negeri yang kualitasnya nggak kalah nih sama sepeda lipat impor. Bener banget ya, dan FYI nih Sob, sepeda Cruise ini udah mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI, yang artinya ya produknya ini udah aman untuk digunakan untuk bertransportasi. Wih, keren banget ya Ki. Semoga dengan adanya label SNI ini pada sepeda Cruise menjadikan produknya semakin berdaya saing tinggi. Dan tentunya nggak hanya jadi kebanggaan orang Sunda, tapi juga jadi kebanggaan Indonesia. Bener banget, pastinya kita harus bangga nih sama industri dalam negeri karena Industri itu kita. keren banget ya Ki, narasumber kita kali ini semuanya informasinya mencerahkan nih, mulai dari soal industri, kewirausahaan, sampai dukungan pemerintah untuk pengusaha baru. Bener banget nih Ras, dengan adanya program strategis pemerintah untuk kemudahan berusaha dan menciptakan pengusaha baru di sektor industri ini, nunjukin bahwa negara ini hadir loh untuk mendukung para pelaku usaha supaya bisa mengembangkan usahanya dan dampaknya nanti ke pertumbuhan industri di Indonesia. Nah Ki, sebelum closing, sekarang waktunya kita umumin pemenang TikTok Challenge. Ini dia videonya. TikTok Challenge. Nanti akan kita hubungin ya untuk proses pengiriman hadiahnya. Sampai di sini dulu Kongko Sobat Industri kali ini. Terima kasih untuk semua narasumber, pastinya juga untuk Sobat Industri yang udah nonton acara ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow sosial media Kemenperin di bawah ini untuk update seputar program-program Kemenperin, juga TikTok Kongko Sobat Industri untuk ikutan TikTok Challenge. Aku Laras dan aku Kiki. Sampai ketemu di Kongko Sobat Industri berikutnya. Dadah!